Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Jadi hari ini gua kedatangan keyboard DAMECA 6 Plus dari salah satu viewers gua. Dan keyboardnya ini masih baru ya, jadi ownernya ini beli keyboard ini dengan tujuan pengirimannya langsung ke alamat gua. Ownernya ini minta untuk keyboardnya di modding seperti video gua yang ini. Dan gua ACC-in aja, tapi sebelum gua modding keyboard ini, gua breakdown dulu sedikit tentang spesifikasi dari keyboard ini. Jadi keyboard ini punya layout 65% exploded dengan tambahan knob di kanan atas keyboardnya. PCB-nya udah hot swap tapi masih 3 pin dan menggunakan Automo socket dengan konfigurasinya north facing. Dan koneksinya menggunakan Type-C yang udah detachable, jadi udah bisa dilepas pasang. Untuk review lengkapnya mungkin kalian bisa nonton video gua yang ini. Di video gua yang itu gua udah jelasin semuanya tentang keyboard ini. Lalu untuk typing sound keyboard ini secara out of the box seperti ini. Nah, sekarang gue mulai untuk modding keyboard ini. Yang pertama yang gue lakuin udah pasti bongkar keyboardnya. Mulai dari keycapsnya, switchnya, stabilizernya, dan gak lupa juga gue buka knobnya. Cara buka knobnya kalian harus cungkil dari samping knobnya karena knobnya ini juga cukup keras untuk dibuka. Kalau gue di sini menggunakan pinset untuk mencungkil knobnya. Terakhir gue buka case-nya. Untuk membuka case-nya ini kalian buka dulu 9 baut yang mengunci plate-nya. Lalu untuk top case-nya karena menggunakan metode clip in style, jadi cara bukanya harus dicungkil juga. Setelah keyboardnya udah dibongkar, selanjutnya yang gue lakuin adalah benerin media dampeningnya. Sebenarnya keyboard ini udah menyertakan media dampening di paket pembeliannya, tapi bahannya masih dari busa dan yang gue rasa masih kurang maksimal untuk meredam suara dari keyboard ini. Jadinya di sini gue ganti busanya menggunakan EVA Foam dengan ketebalan 2 mm yang gue gunting menyesuaikan dengan bentuk dari case-nya. Lanjut setelah itu gue lakuin juga tempest mode dengan menggunakan masking tape sebanyak 2 layer. Metode ini bertujuan agar suara yang dihasilkan dari keyboard bisa jadi lebih deep. Jangan lupa untuk ngerapiin masking tape-nya yang berlebih dan juga ngelubangin bagian mounting point-nya agar nggak ngeganjel nanti pada saat PCB-nya dipasang. Setelah itu gue kasih PE foam biar suaranya bisa lebih poppy. Yang caranya itu tinggal potong aja PE foam selebar PCB-nya lalu dipotong di bagian stabilizernya. Setelah PE foam mode, selanjutnya gue mau buat platform untuk keyboard ini. Sebenarnya gue udah ingetin pemilik keyboard ini kalau platform buatan gue itu kurang rapi. Malahan bisa dibilang gak rapi sama sekali. Karena pengerjaannya yang masih manual. Tapi karena ownernya tetap mau gue bikinin, jadinya gue tetap bikinin platform menggunakan EVA Foam setebal 2 mm. Yang caranya gue gambar dulu desain dari plate-nya dengan pulpen. Lalu gua potong-potong sesuai dengan desain yang gua gambar dan ya seperti inilah hasilnya. Platform ini berfungsi untuk meredam suara yang dihasilkan oleh benturan switch dengan plate-nya. Jadi suara yang dihasilkan oleh keyboard bisa lebih konsisten dan juga biasanya lebih silent.
Setelah platformnya udah jadi, gua pasang kembali semua komponennya yang tadi gua bongkar. Dan gak lupa juga beserta dengan modding yang udah gua kerjain. Mulai dari case dan juga case foamnya, PCB-nya, PI foam, dan platform, lalu terakhir plate-nya. Pasang kembali semua bautnya dan terakhir pasang top case-nya. Langkah selanjutnya yang mau gue lakuin adalah tuning stabilizernya. Jadi di sini gue nggak pakai stabilizer bawaan dari keyboard ini, melainkan stabilizer aftermarket yang dipesan terpisah oleh sang owner. Stabilizer yang bakal digunain di keyboard ini adalah Juic Panda atau Durock Panda, yang menurut gue juga ini stabilizernya udah cukup bagus di harganya. Jadi cara gue tuning stabilizernya dengan ngelubing stabilizernya dengan Krytox 205 Grade Zero untuk stem, housing, dan juga wire-nya. Oh iya, gue juga lakuin holy mode pada stemnya, karena waktu gue pasang gitu aja stabilizernya, ternyata masih ada ticking dari stepnya. Selanjutnya yang terakhir yang gue lakuin adalah ngerjain switchnya. Sesuai pesanan sang owner, switchnya mau diganti dengan KTT ROS. Jadinya gue ganti switch bawaan dari keyboard ini yang menggunakan Automo Red menjadi KTT ROS. Sebelum gua pasang switchnya, udah pasti gua lubing dulu switchnya menggunakan Krytox 205G0 untuk housing dan stemnya. Lalu springnya gua battle loop dengan campuran GPL Oil 105. Setelah dilubing, gua pasang kembali switchnya dan juga stabilizernya. Untuk stabilizernya ini gua pasangin lagi band aid di bawah stepnya agar suaranya lebih konsisten. Setelah itu gua pasang juga keycapsnya dan gak lupa juga knobnya. Sampai di sini gue udah selesai dan langsung aja kita typing tesnya.